semuanya, pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak buat Ko Alvin dan Ko Ricky for having me here and for trusting me. Ini tuh merupakan sharing pertama aku di Lighters, jadi please be kind with me. Nah, jadi waktu aku kuliah, aku tuh paling seneng dengerin Pastor Rick Warren. I think he's my favorite pastor ever. Nah, jadi waktu aku dengerin dia sharing, aku tuh sering banget nyatet. Hari ini tuh aku decide buat sharing salah satu catatan yang udah aku catat dari khotbahnya Pastor Rick Warren. Nah, aku tuh sering banget guys nanya ke lingkungan sekitar aku, ke teman-teman kayak sebenarnya apa sih yang lu paling pengen di dalam hidup ini? Yuk teman-teman Lighters juga bisa bareng-bareng pikir, apa sih yang kalian paling pengen di dalam hidup ini? Nah, kebanyakan teman-teman aku atau yang aku kenal, yang aku tanya, mereka tuh semua pasti jawabnya sama. Gue tuh cuman pengen happy. Gue tuh ngerasa gue tuh hidup tuh bingung mau ngapain, tapi yang pasti gue mau happy karena gue nggak happy. Intinya semua tuh kayak tujuan di dalam hidup ini tuh semua pengen happy gitu. Nah, makanya hari ini kita mau sama-sama belajar dari Book of Joy atau the most positive book in the Bible atau bisa kita sebut kitab Filipi yang dibuat oleh Rasul Paulus. Oke. Jadi menurut Paulus di Filipi 1 ayat 12-30 ada 4 hal yang bisa bikin manusia itu nggak bahagia. Pertama itu pain atau kesakitan. Pain itu bisa physical pain atau bisa juga mental pain. Misalnya physical pain tuh orang kecelakaan gitu. Kalau sekarang amit-amit nih orang kena COVID kan bikin orang nggak happy gitu. Terus yang kedua itu people. Karena kebanyakan manusia tuh nggak sesuai ekspektasi kita gitu, jujur aja. Contoh misalnya orang tua kita nih kerjanya bandingin kita terus, kita kesel gitu. Terus teman dekat kita backstep kita ngomongin kita di belakang, kita kan jadi kesel banget gitu ya. Nah, terus yang ketiga tuh ada pressure, tekanan. Itu tuh bisa eksternal atau internal. Kayak misalnya kita tuh di-surround sama orang-orang yang hebat gitu ya, yang sukses, yang misalnya lebih kaya, lebih cantik, lebih bisa ini, bisa itu. Sedangkan diri kita kok kayak nggak bisa apa-apa. Nah, itu tuh bikin kita down ya, karena kita jadi insecure, kita ke pressure gitu. Terus yang keempat itu problem. Ya jujur aja ya guys, kita tuh hidup ya pasti banyak masalah gitu. Kayak contohnya sekarang nih, kena COVID, amit-amit, cari rumah sakit susah, terus banyak yang di PHK, orang mau cari makan susah. Pokoknya pasti di hidup ini tuh banyak banget problem, guys. Ya, life is tough, guys. Nah, makanya kita tuh harus prepare, harus selalu siapin diri untuk menghadapi ini semua supaya kita tuh bisa constantly happy. Nih, kenapa mau sharing tentang Filipi? Karena waktu Paul nulis buku ini, dia tuh lagi udah 2 tahun di penjara. Dia tuh bukan hanya di penjara, tapi tuh dia dirantai sama seorang penjaga 24 hours per 7. Jadi bayangin deh, bukan hanya freedom yang dia nggak dapat, tapi even privacy aja dia nggak punya, karena dia nggak bisa sendirian, selalu ada orang yang dirantai sama dia gitu. Jujur sih guys, kalau misalnya gue di posisi Paul ya, atau Paulus gitu, gue bakal bersungut-sungut sih ya, gue bakal protes ke Tuhan, kok Tuhan tuh gak adil ya, gue kan mau preach good news, preach tentang Tuhan, kenapa gue malah di penjara? Tapi enggak, Paul sama sekali enggak kayak gitu, padahal dia punya every reason to be bitter or unhappy. Tapi dia malah bikin Book of Joy, kitab Filipi. Di Filipi 1 ayat 27, Paul bilang, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the good news of Christ. Nah, lewat dari ayat ini kita tuh diingetin, sebagai orang Kristen, kita tuh siapa sih? Nah, identitas kita tuh ambasadornya Tuhan Yesus. Kita tuh harus selalu ingat walaupun kita di lingkungan yang buruk atau kita lagi menghadapi situasi yang buruk maupun bagus, kita tuh harus ingat identitas kita, yaitu kita tuh punya Tuhan dan kita tuh harus conduct ourselves
in a manner worthy of the good news of Christ. Soalnya kita ambasadornya Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar 4 habit yang bikin Paulus tuh di situasi apapun tetap bahagia. Oke, habit number 1. I look every problem from God's viewpoint. Di Filipi 1 ayat 12, Paulus bilang, I want you to know, dear brothers and sisters, that everything that has happened to me has helped to spread the good news. Wow, jadi tuh gini, awalnya Paul tuh punya vision, punya goal. Kalau dia tuh pengen ke Roma, pengen ke tempat yang paling terkenal, kita bisa sebut Kolosium. Nah, di situ tuh dia pengen memberitakan Injil, memberitakan good news of Christ. Tapi dia tuh malah end up di penjara gitu. Wah, kayak kontras banget nggak sih dari tempat yang dia udah pikir bakal hebat banget di tempat yang banyak orang, malah end up di penjara gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, impact yang dihasilkan waktu dia di penjara tuh jauh lebih besar. Ada 2 impact yang sangat besar. Yang pertama tuh, karena dia di penjara, karena dia kayaknya spend time duduk nih, kadang ngapain, dia malah nulis most of New Testament. Dia malah nulis mayoritas kitab perjanjian baru gitu. Gila banget gak sih? Terus yang kedua, dia bisa bikin salah satu anggota kerajaan atau King's Family or Royal Family jadi percaya sama Tuhan Yesus. Coba di sini kita reflect, mana sih impact yang lebih besar? Kalau Paul di tempat kayak Kolosiumnya yang banyak orang dia beritakan Injil, atau di penjara? Kita bisa lihat sendiri kalau impact-nya tuh jauh lebih besar waktu dia di penjara. Even impact-nya itu tuh sampai sekarang kita bisa alamin gitu. Kita masih punya pedoman hidup yang luar biasa, perjanjian baru dari Alkitab yang Paul bikin sewaktu dia di penjara. Ini tuh bikin aku mikir, bikin aku reflect. Kita tuh bisa punya plan yang super besar, tapi plan-nya Tuhan tuh way bigger dari apa yang bisa kita pikir. Makanya kita tuh harus selalu lihat permasalahan tuh dari kacamata Tuhan, dari larger perspective. Dan kalau kita bisa melihat segala permasalahan di dalam hidup ini dengan kacamata iman atau kacamata Tuhan Yesus, kita tuh jadi witness to the unbeliever. Kita tuh jadi testimoni buat orang-orang yang gak percaya sama Tuhan dan bisa jadi encouragement to the unbeliever. Ingat guys, kita tuh sebagai orang Kristen, kita tuh ambasadornya Tuhan Yesus. Kayak gini deh, kayak bunga, kayak tanaman. Mereka tuh bisa tumbuh dengan indah, tumbuh dengan kuat, karena tanaman itu melewati berbagai musim kehidupan, bukan hanya musim panas, tapi musim hujan, badai, petir, wah semuanya dilalui, sehingga tanaman bisa tumbuh menjadi kuat dan super indah. Begitu juga dengan hidup kita, masalah tuh bisa men-shape kita, membentuk kita menjadi orang yang lebih better lagi. Kita harus tanya nih ke diri kita, kayak, have you ever thought that all the pain that we suffer will be a great news? Jadi kalau misalnya kalian punya masalah, mau ngeluh lagi, think again. Lihat lagi kalau di masa itu ada buat ngebentuk hidup kita supaya menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua, ini mah udah pasti lah ya guys. Yang kedua itu, never let others control my attitude. Kita tuh bener-bener nggak perlu permission atau approval orang lain supaya kita happy gitu. Bener-bener happiness itu is a choice, pilihan hidup kita. Di Filipi 1 ayat 15-17, Paul tuh bilang ada 4 tipe manusia. Yang satu bisa bikin kita lebih happy, yang 3 bisa bikin kita hidup lebih menderita atau bikin kita nggak happy. Dari perbandingan ini aja kita bisa lihat kalau emang di dunia ini tuh lebih banyak orang yang pika sebelen gitu, yang najong gitu, yang nyebelin. Nah, Paul bilang tipe pertama yang bikin hidup kita bisa bikin lebih bahagia, yaitu comrade atau rekan kita. Nah, tipe orang itu yang bisa uplift kita, yang bisa menyemangatin kita, yang bisa percaya sama kita, itu tuh disebut comrade. Misalnya mungkin orang tua yang selalu support kita,
leader kayak Ko Alvin yang selalu ada buat kita, itu kan bikin hidup bisa lebih bahagia. Tapi ada juga tiga tipe orang yang bisa bikin kita lebih down atau lebih nggak happy. Yang pertama itu orang yang suka ngejudge atau yang kerjanya tuh ngekritik aja. Contohnya, ih si Jenika aneh banget sih hari ini pakai baju itu. Ih apa ya? Pokoknya yang kerjanya tuh ngekritik aja, nggak ada habis-habisnya, kayak gila itu orang ganti pacar terus bla bla bla. Ya you know lah guys. Nah, gue mau kasih tahu ke kalian, orang yang suka ngekritik orang itu biasa tuh jujur ada masalah sama dirinya karena dia tuh belum bisa nge-accept dirinya sendiri, makanya they keep criticizing. Masa sih kebahagiaan kita itu mau bergantung sama orang yang even belum bisa accept dirinya sendiri gitu. Nah, yang kedua, kompetitor. Ya, kalian tahu lah hidup pasti ada kompetisi gitu. Misalnya kita mau masuk ke good school, mau juara satu atau apa, kan pasti ada kompetitor. Jadi itu tuh hal yang wajar, jangan bikin mereka itu ngerusak happiness kalian. Yang ketiga, conspirator. Nah, Paul jelasin conspirator itu tuh orang yang emang ada, yang tujuannya tuh emang bikin hidup kita tuh lebih nggak happy gitu. Ya emang ada aja orang yang kayak gitu. Contohnya tuh di sini Paul bilang orang conspirator itu tuh suka gosip. Jadi mereka tuh suka ngomongin hal yang nggak benar tentang Paul gitu. Padahal kan maksud Paul baik gitu, memberitakan Injil di penjara misalnya, tapi banyak orang yang ngomongin itu orang sesat bla 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 kayak gitu. Tapi walaupun ada berbagai macam orang di sekitar kita, di Filipi 1 ayat 18 Paul bilang, what others do doesn't really matter. The important thing is that in every way, whether for right or wrong reasons, the message of Christ is being shared. So I am happy and I will continue to be happy. Gila. I am happy and I will continue to be happy. Di sini kita bisa lihat banget kalau Paulus tuh nggak biarin orang lain tuh buat ngambil kebahagiaannya dia. Dia nggak biarin orang lain buat kontrol gimana dia bersikap gitu. Tapi apa yang dia lakuin? Dia tuh fokus sama Tuhan Yesus, fokus sama hidup dia bersama Tuhan. Dan dia, and I will continue, dan dia memilih untuk selalu happy. Karena kenapa? Karena happiness is a choice, guys. Jadi don't let other people to ruin your happiness. Yang ketiga, always trust God to work things out. Coba ya, kita sama-sama bayangin posisi Paulus waktu lagi nulis kitab Filipi ini. Dia tuh udah tua dan he's waiting for his execution. Bayangin gimana sih rasa ketakutannya? Kita udah tua nih, terus kita waiting buat kita dieksekusi. Gimana nggak sih paniknya kita, ketakutannya kita? Ya mungkin itu terlalu ekstrim ya guys. Coba kalau kita sangkutin sama kehidupan kita yang sekarang. Misalnya kayak ini kan situasi lagi pandemi nih, kita nggak tahu kapan puncaknya, kita nggak tahu kapan kita mau sekolah lagi, ketemu teman-teman, kapan gue dapet pacar, kalau gue nggak bisa keluar cari cowok atau cari cewek, banyaklah kekhawatirannya. Tapi ingat, kalau di setiap circumstances itu kita selalu punya pilihan kita mau memuliakan Tuhan atau kita mau selalu khawatir, pilihan kita mau berdoa atau kita mau hidup dalam rasa panik. Jadi again, the choice is yours guys. Nah, di Filipi 1 ayat 19 ini, Paul bilang, I will continue to rejoice, for I know that as you pray for me, and as the Spirit of Jesus Christ help me, all that happen will all turn out for my deliverance. Dari ayat ini, kita tuh bisa ambil 4 sources of strength yang Paul punya. Jadi, dia bisa melewati hidup gimana sulitnya, karena dia punya kekuatan. Nah, 4 source of strength ini, yang pertama itu perspektif. Di dalam hidup tuh emang bener-bener perspektif gitu. Kita tuh harus punya perspektif yang benar. Caranya gimana? Caranya
always seeking for the truth dari Bible. Makanya penting banget buat renungan, buat baca Alkitab. Karena kenapa? Supaya kita memiliki perspektif yang benar dalam hidup ini. Terus yang kedua itu berdoa. Paul bilang, as you pray for me. Makanya penting banget buat teman-teman semua, kan sekarang udah naik ke SMA nih, penting banget buat punya komunitas yang sama-sama, punya value yang sama, yang benar-benar memuliakan Tuhan, yaitu gimana yang bisa berdoa buat kita. Karena pray itu tuh source of strength. Jadi teman-teman jangan lupa ikut small group atau home atau apa itu supaya punya teman-teman yang bisa mendoakan kita. Nah, yang ketiga itu kita harus meminta Roh Kudus supaya ada di dalam hidup kita supaya kita selalu kuat. Dan yang keempat, tentu aja pastinya iman. Faith that always trust God that He will never give us a burden to carry too heavy. Dia nggak akan kasih percobaan yang lebih dari kekuatan kita. And faith that God is always good all the time. Tuhan kita tuh Tuhan yang perfect, gak pernah salah. Jadi harus selalu percaya rencana Tuhan kalau pada akhirnya rencana Tuhan itu emang yang paling indah. Yang keempat, jadi mau cerita nih tentang Paulus. Jadi Paulus tuh kayak it seems that everything has taken away from him. Kayak semuanya, literally everything. Kayak freedomnya dia harus dipenjara, dia nggak bisa kemana-mana. Family-nya dia, friends-nya dia, even privacy-nya dia. Basically dia nggak punya apapun. Tapi Paulus tuh bilang, everything can be taken away from me. Tapi dua hal yang nggak bisa diambil dari hidupnya. Pertama, tujuan hidupnya dia. Sama yang kedua itu pilihan gimana dia mau bersikap terhadap situasi yang dia alami. Dua itu, purpose sama choice. Nah, aku mau cerita sedikit tentang Viktor Frankl. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka baca buku, benar-benar highly recommended banget buat baca Man Searching for Meaning. Jadi Viktor Frankl ini tuh salah satu survivor dari concentration camp yang ada di Nazi. Jadi benar-benar dia tuh semuanya juga diambil dari hidupnya. Keluarganya dibunuh, istrinya dibunuh, teman-temannya dia dibunuh. Even pakaiannya dia tuh semua diambil dan cincin kawinnya juga diambil. Pokoknya he has nothing. Dan he stood with his naked body. Dia nggak punya apa-apa lagi. Dan dia bilang gini, dia bilang gini, everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Dia bisa survive dari concentration camp karena dia selalu punya pilihan, dan pilihan itu gimana dia selalu punya perspektif, punya pilihan untuk memilih attitude yang benar di segala circumstances. Jadi dia nggak pernah menyalahkan circumstances, nggak pernah apa, tapi dia selalu memilih attitude yang benar sehingga dia bisa survive di dalam segala permasalahan hidupnya. Begitu juga dengan Paulus. Banyak orang yang emang nggak bisa happy karena mereka tuh selalu berpikir kalau happiness tuh comes from self-gratification. Apa sih maksudnya self-gratification? Pokoknya semua tentang diri gue. Jadi itu tuh bisa disebut when then thinking. Kayak gini, kalau misalnya gue punya pacar, gue bakal lebih happy. Kalau misalnya gue lebih cantik, gue bakal lebih happy. Kalau misalnya gue lebih tinggi, gue lebih pendek, gue tuh bakal lebih happy. Kalau muka gue nggak jerawatan, gue bakal lebih happy. Pokoknya when then thinking. Dan it is so wrong. Kalau misalnya kalian depend kebahagiaan kalian dengan itu tuh salah besar, dan sampai kapanpun kalian nggak bakal happy gitu. Tapi true happiness tuh comes from self-sacrifice. Maksudnya gimana sih? By serving God and serving others. Jadi gimana kita bisa lihat apa talenta yang kita punya dan menggunakan talenta kita dengan sebaik mungkin untuk menjadi impact buat orang-orang sekitar kita. Nih, coba teman-teman sama-sama isi yuk. Ini, fill in the blank. Itu tuh jadi nentuin segimana kalian happy. Jadi, for me to live is blank. Coba kalian pikir sejenak buat kalian
hidup tuh apa gitu. Itu tuh yang bakal nentuin seberapa happy sih kalian itu. Kalau gue tuh hidup untuk menyenangkan hati orang tua. Gue tuh hidup buat jadi kaya supaya gue nggak susah. Gue tuh hidup untuk menjadi orang yang paling terkenal. Gue hidup buat jadi atlet, bla 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 bla. Kalau misalnya kalian mikirnya kayak gitu terus, again kalian nggak bakal happy. Kenapa? Ya realita aja gitu ya. Di atas gunung ya pasti ada gunung lagi gitu. Tapi apa yang bisa bikin kita constantly happy? Kita hidup tuh buat Tuhan. For me, to live is Christ. Jadi gimana kita bisa selalu memuliakan Tuhan, bisa menjadi impact buat orang sekitar dengan menggunakan apa yang kita punya, dengan menggunakan talenta kita. Semakin gue gede ya guys, gue merasa semakin gue berguna, semakin gue bisa maximize my talent and use it for buat jadi impact, itu tuh semakin gue ngerasa bahagia. Kenapa? Soalnya gue ngerasa hati gue tuh fulfill, dan gue ngerasa itu tuh hidup yang bahagia, itu tuh hidup yang penuh dengan makna. Dan yang terakhir, gue cuma mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian terus mikir, gue bakal bahagia kalau gue kayak gini, kalau gue bakal bahagia kalau gue mendapat circumstances tertentu, gue bakal bahagia kalau gue udah kaya, kalau gue bakal bahagia kalau COVID udah beres. Kebahagiaan kalian tuh jadi short term atau jangka pendek. Tapi kalau kalian bikin kebahagiaan itu sebagai gaya hidup, sebagai habit, our happiness tuh becomes long term atau jangka panjang gitu. Nah, makanya penting banget untuk selalu menerapkan 4 habit ini yang dari Paulus di dalam kehidupan kita. Yaitu apa aja? Pertama, selalu melihat permasalahan dari God's viewpoint atau dari kacamata yang lebih besar. Kalau segala permasalahan itu ada buat membentuk kita, menjadikan kita lebih indah. Seperti perumpamaan bunga tadi. Terus yang kedua, jangan biarin orang lain control your attitude. You are as happy as you choose to be. Benar-benar kebahagiaan kalian itu pilihan kalian. Jadi jangan biarin orang lain kontrol gimana kita mau bersikap. Ketiga, selalu percaya kalau Tuhan tuh punya rencana yang begitu besar. God always work things out. Tuhan kita nggak pernah salah, He is perfect. Jadi penting banget untuk selalu percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir, selalu fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu buat serve other people supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi selalu fokus sama tujuan kita, bukan permasalahan kita. Jadi yang terakhir, we are as happy as we choose to be. So always choose happy. Dan semoga teman-teman, semoga kalian semua bisa bikin happiness as a habit, dan kita bisa lighters bisa selalu bahagia no matter circumstances yang kita alami. Thank you semua.